Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan panjang umur dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Nabi kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kita rasakan sekarang, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan kita akan melaksanakan puasa, di mana kita puasa melawan hawa nafsu. Di antaranya melawan hawa nafsu lapar, hawa nafsu haus, dan hawa nafsu maksiat. Kita dianjurkan untuk berpuasa dan diwajibkan bagi yang sudah mimpi basah. Anak-anakku sekalian, patut kalian ketahui, di akhir bulan puasa antar kita akan melaksanakan di mana hari besar umat Islam. Umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan hari raya ini. Hari itu adalah hari raya Idul Fitri, di mana setiap orang saling mengucapkan memaaf, saling membuka hati untuk memaafkan sesama saudara. Hari raya Idul Fitri ini bertepatan dengan 1 Syawal, di mana 1 Syawal ini setelah 1 bulan kita berpuasa penuh di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian sudah tahu sunnah dari hari raya Idul Fitri ini? Kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad, di mana sunnah yang diperbolehkan. Jadinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini tidak diwajibkan, hanya sunnah muakkad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri ini diambil dari bahasa Arab, di mana id yang artinya kembali dan al-fitrah artinya suci. Jadinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepada kesucian. Dalam bahasa etimologi ada yang mengucapkan bahwa hari raya Idul Fitri ini adalah hari kemenangan, di mana umat Islam merayakan kemenangan setelah kita berpuasa penuh 1 bulan melawan hawa nafsu kita, melawan apa yang membuat kita batal dalam berpuasa. Disinilah kita puncaknya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berpuasa atau kita sebelum melaksanakan salat Idul Fitri terdapat sunnah-sunnah atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah tersebut ada 7. Di antaranya salah satunya yang pertama yaitu kita disunnahkan atau dianjurkan untuk mandi ketika kita hendak mau pergi sholat Idul Fitri. Kenapa kita dianjurkan untuk mandi ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri? Karena di sini kita menghilangkan kotoran yang telah menempel pada badan kita atau keringat yang keluar dari badan kita. Karena kita kalau sudah tidak mandi dan kita melaksanakan sholat Idul Fitri, disitulah berkerumunan orang banyak, dan orang yang di sekitar kita akan merasakan resah, di mana kegelisahan setiap samping kanan kiri kita merasakan bau yang tidak sedap.
yang keluar dari tubuh kita. Makanya kita dianjurkan untuk mandi, menghilangkan kotoran besar maupun kotoran kecil yang nempel pada tubuh kita. Yang kedua, memakai pakaian yang baik. Memakai pakaian yang baik ini, memakai pakaian baik seperti apa? Memakai pakaian yang baik di sini tidak perlu baju yang mahal, tidak perlu baju yang baru ataupun baju yang harganya 5 juta sekalipun. Pakaian yang baik di sini pakaian yang layak dipakai. Seperti contohnya tidak kotor, tidak robek dan tidak compang-camping. Pakaian yang baik di sini yaitu suci, tidak kotor, dan kita sah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita hendak pergi ke pernikahan, kita dianjurkan karena kita tidak tahan malu, kita pasti memakai pakaian yang baik. Seperti itulah kita ketika hendak melaksanakan salat Idul Fitri, kita dianjurkan memakai pakaian yang baik. Di sini ketika kita tidak dianjurkan untuk memakai pakaian yang baru ataupun mahal, karena ketika kita memakai pakaian yang baru atau mahal, kita pasti akan gelisah di dalam hati. Takut gini, takut gini. Itu. Sekarang poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3 yaitu disunahkan atau dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk makan terlebih dahulu? Karena di sini kita membuktikan bahwa di hari raya Idul Fitri ini kita tidak dianjurkan untuk berpuasa, dan di sini membuktikan bahwa hari raya Idul Fitri itu di mana tidak ada puasa, mau puasa sunnah mau puasa wajib. Rasulullah sebelum berangkat dia pernah makan 3 kurma. Kalau kita tidak ada kurma, kita boleh makan makanan yang halal. Sekiranya kita bisa mengganjal perut kita agar konsentrasi dalam sholat kita lebih optimal. Poin yang nomor 4, kita dianjurkan untuk bertakbir dari rumah menuju tempat kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa kita dianjurkan untuk bertakbir? Karena disinilah rasa syukur kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah melaksanakan 1 bulan penuh puasa, di mana puasa menahan hawa nafsu kita dari lapar, haus, dan maksiat dan sebagainya. Disinilah rasa syukur kita. Mister akan memberikan contoh cara bertakbir seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sinilah kita memuji atas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang poin nomor 4, kita disunahkan atau dianjurkan untuk bertakbir. Poin yang nomor 5, kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Kenapa kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah ketika sebelum melaksanakan salat Idul Fitri? Karena disinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus saling menghormati antara sesama manusia atau sesama umat muslim. Ketika kita mendengarkan khutbah berbicara di depan, disitulah rasa syukur kita dan rasa hormat kita kepada sesama muslim atau muslimah. Dan yang keenam, mengucapkan selamat atau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kenapa kita dianjurkan mengucapkan seperti ini? Karena ketika kita mengucapkan selamat kepada sesama muslim atau muslimah, disitulah kita saling memaafkan. Di dalam setiap kali mengucap, usahakanlah berkata taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya
Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Itulah arti dari taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, dari sini ketika kita hendak pergi ke tempat sholat Idul Fitri, kita hendaknya mengucapkan selamat kepada tetangga-tetangga kita, memohon maaf lahir dan batin kepada tetangga-tetangga kita dengan bersalaman dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Poin yang nomor 7 yaitu melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang selesai sholat Idul Fitri. Jadinya ketika kita mau berangkat sholat Idul Fitri, kita melewati jalan yang berbeda ketika pulangnya. Kenapa kita dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda? Karena disinilah bumi akan melihat, akan menjadi saksi bahwa kita telah meminta maaf kepada tetangga-tetangga yang ada di jalan. Disinilah bumi sebagai saksi, yang ada di bumi seperti daunan, pepohonan dan sebagainya, itu akan menjadi saksi bahwa kita, pekerjaan kita, apakah kita saling memaafkan di waktu hari raya Idul Fitri ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam yang bertakwa. Sekarang Mister akan menjelaskan gimana tata cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini terdapat 2 rakaat, di mana setiap rakaat itu ada 7 kali takbir, dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, kita diwajibkan untuk niat terlebih dahulu dengan niat nawaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat salat sunnah di Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah kita membaca niat, kita takbiratul ihram. Setelah kita takbiratul ihram, kita membaca surat iftitah. Setelah kita iftitah, kita takbir sebanyak 7 kali mengikuti imam. Di setiap celah takbir kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali selesai takbir. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat-surat di juz amma. Setelah membaca surat, kita ruku. Setelah kita ruku, kita bangun dari ruku. Setelah bangun dari ruku, kita sujud. Setelah sujud, kita duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, kita sujud lagi. Setelah itu kita berdiri. Ketika berdiri, kita langsung bertakbir, Allahu Akbar. Dalam setiap takbiran kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat kedua ini terdapat 5 kali takbir, dan di rakaat pertama terdapat 7 kali takbir. Begitupun seterusnya. Seperti inilah cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Perbedaannya, setiap sholat Idul Fitri di setiap rakaat itu ada takbir sebanyak 7 kali, dan takbir rakaat kedua terdapat 5 kali takbir. Dan di setiap kali takbir kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itulah tatanan cara kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk berkumpul bersama keluarga, karena disinilah kita
momentum di mana setiap umat muslim untuk saling bermaaf-maafan bersama keluarga. Yang awalnya punya dosa ke kakak maupun punya dosa ke adik, kita diwajibkan untuk meminta maaf di waktu hari raya Idul Fitri ini. Kita dianjurkan untuk saling memaafkan dan kita dianjurkan untuk saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di selesai sholat Idul Fitri ini kita terdapat di bulan Syawal. Di bulan Syawal ini dianjurkan bagi kita untuk puasa sunnah, yang mana orang bilang pasti puasa sunnah Syawal yang sebanyak 6 kali. Dalam hadis dikatakan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittah min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sama hal pahalanya seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Seperti itulah pahala kita ketika kita menambah puasa kita di bulan Syawal. Keistimewaan di bulan Syawal ini sangat berbeda seperti di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita wajib berpuasa hari demi hari. Kalau di bulan Syawal ini yang puasa 6 hari itu kita tidak diwajibkan untuk puasa hari demi hari. Kita bisa mengambil hari Senin Kemis, kita bisa mengambil sekarang puasa, besok tidak, besok lagi berpuasa. Seperti itulah keistimewaan dari bulan Syawal. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu hari raya Idul Fitri kita sangat dilarang untuk berpuasa meskipun kita puasa sunnah Syawal yang terdapat 6 hari. Di sini sangat dilarang sama sekali. Makanya ketika kita hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk tidak berpuasa dan sangat diwajibkan untuk tidak berpuasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat Mister sampaikan. Sekali lagi Mister mengucapkan bersama rekan-rekan guru SDIT Pelita Alam mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kami segenap seluruh para dewan guru SDIT Pelita Alam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. SDIT Pelita Alam berjalan satu tujuan, bersama kita maju. Takbir! Allahu Akbar. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening